Shalom para jemaat Tuhan, selamat datang ke kebaktian atas talian SIB Kuala Terengganu. Mari kita terus memberkati keluarga dan kenalan-kenalan kita dengan mengongsikan link ini kepada mereka agar kita sama-sama dapat diberkati melalui ibadah ini. Next, bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan uang persembahan dan persepuluhan Anda, jemaat boleh terus transfer or bank in ke account gereja CIMB Bank 800-660-4891 atas nama Sidang Injil Borneo dalam kurungan SIB Terengganu. Untuk makluman, pada setiap hari Selasa jam 8 malam, gereja mengadakan pelayanan doa. Jemaat didorong untuk mengambil masa dan bersama-sama dalam pelayanan ini. Bagi yang mempunyai sebarang permintaan doa, jemaat boleh terus berhubung dengan Pastor Frankie ataupun Deacon Andrew. So church, spread the blessing around us, enjoy the service, and God bless. Shalom, ya selamat pagi dan kita bersyukur sekali lagi karena kita dapat bersama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan ibadah kita akan bersama-sama di dalam doa. Kita berdoa untuk setiap pribadi kita dimanapun kita berada, dalam kita menaikkan pujian dan juga mendengar firman Tuhan supaya kita sama-sama diberkati. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kekuatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini sekali lagi kami dipertemukan di dalam ibadah online kami. Sebelum kami meneruskan Tuhan, kami datang menyerahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, jemaat-Mu berada saat ini yang bersama dalam ibadah pada hari ini. Tuhan, beri kami kekuatan dan kami mohon Roh-Mu Tuhan yang akan bekerja di tengah kami, memberkati kami supaya lewat puji-pujian yang kami naikkan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Bahkan juga kebenaran firman-Mu yang akan kami belajar, kami dikuatkan, diteguhkan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini. Dari awal sehingga selesainya, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Mari saudara, dengan sungguh-sungguh kita datang membawa pujian ini, bahwa kita mau selalu ada untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Dialah Tuhan yang merupakan kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Dan kita tidak akan pernah berhenti untuk percaya hanya kepada Tuhan saja. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Glory. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Glory. Mari yang sungguh-sungguh lagi kita bawakan pujian nih. Kita nyatakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan Dialah mazmur dalam hidup kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah mengalah dan kota perlindungan. Ku mau selalu
tidak akan pergi buat selamanya, tapi Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Karena Dia adalah Tuhan, Tuhan yang selalu setia bersama dengan kita, dan hati kita akan selalu percaya kepada-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya, mari kita sama-sama memuji Tuhan pada hari ini, karena Dia yang telah memberikan kita sukacita yang kekal. Karyamu mempersonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Katakan, Karyamu mempersonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau berikan sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau yang memberikan sukacita yang kekal bagi setiap kami. Mari kita sama nyanyikan. La 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 dari hatiku mengalir bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari kita sama-sama menaikkan doa bagi negara kita Malaysia lewat pujian ini. Kita tahu bahwa Tuhan sentiasa menyertai negara kita. Tuhan
Tuhan pasti akan memulihkan bangsa-bangsa kita. Tuhan pasti akan memulihkan negeri-negeri kita. Mari kita satu hati kita katakan, syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua Problema hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri Bapa. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini Kami kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Shalom, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua di jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab oleh karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan untuk kita dapat bersama lagi bertemu di dalam ibadah kita secara online. Jadi saya bersyukur hari ini saya punya kesempatan untuk dapat bersama-sama kita melayani untuk berkongsi berkat firman Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini akan sama-sama kita renungkan bersama adalah temanya berkat mengikuti jalan Tuhan. Berkat mengikuti jalan Tuhan yang saya ambil dalam firman Tuhan Ulangan 13 ayat 4. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang kepada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan karena kami punya kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengar firman Tuhan. Hari ini kami akan melihat sedikit daripada firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memimpin kami dimanapun kami hari ini. Tuhan yang mengurapi, menyertai, bahkan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami. Hamba-Mu khususnya, Engkau urapi, pakai menjadi alat-Mu untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan untuk kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang ini merupakan bulan 8. Adalah merupakan kalau kita lihat di mana-mana orang memasang bendera Malaysia. Itu berarti sekarang ini seluruh rakyat Malaysia sedang memperingati ataupun sedang bersiap sedia untuk merayakan hari kemerdekaan. Baik, saya mau membawa kita melihat apa itu arti merdeka dalam kehidupan kita sebagai seorang pribadi, baik itu mengenal Tuhan khususnya. Ada segelintir orang yang mau percaya, mau mengikuti Tuhan Yesus, tetapi hati mereka berbelah bagi dan takut. Takut karena apa? Karena tidak bebas lagi. Itu anggapan mereka. Mereka merasakan bahwa mengikut Tuhan, mereka tidak ada kebebasan lagi. Yang sebenarnya alasan ini diberikan karena masih sayang dengan kehidupan lama. Adat-adat lama yang susah untuk ditinggalkan, sehingga boleh mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak bebas. Jadi tidak heran alasan begini memang wajar untuk dikatakan karena seseorang itu belum betul-betul mengenal, apatah lagi untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Jadi hari ini kita lihat apa sebenarnya bebas ini. Kalau kita pahami, kalau kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, bebasnya berbeza dengan apa yang orang tidak kenal Tuhan katakan. Karena apabila mengikuti Tuhan, kita bebas dari dosa, di mana kita ditebus oleh Tuhan, kita tidak terikat, kita tidak terkongkong atau tidak dikuasai oleh dosa atau hidup lama lagi. Hidup yang sering dilakukan oleh orang yang belum mengenal kasih Tuhan, ya, di mana hidup lama itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama yang selalu kita lakukan semasa kita masih lagi belum mengenal Tuhan. Jadi apabila kita percaya dan mengikutinya, kita akan bebas dari semuanya. Kita akan bebas daripada segala belenggu-belenggu dosa, segala keterikatan, kutukan dan sebagainya oleh warisan daripada datuk nenek kita, nenek moyang kita, semuanya akan dilepaskan, kita dibebaskan. Jadi inilah arti bebas ataupun merdeka yang sebenarnya di saat kita mengikuti jalan Tuhan. Kita ini adalah manusia yang berdosa sejak Adam
dan Hawa lagi. Kita semua tahu dengan jelas itu bahwa kita semua sudah terjebak dengan dosa oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa semasa di Taman Eden. Jadi di saat itu kita manusia telah dijajah ataupun dikuasai oleh iblis karena terjadinya pelanggaran itu tadi. Jadi untuk bebas kita perlukan penebusan, yaitu satu pribadi yang menjadi tebusan yang sangat luar biasa harganya, nilainya bagi kita ialah melalui hadirnya Yesus Kristus ke dunia ini untuk membela kita daripada segala keterikatan, daripada segala belenggu dosa yang selama ini mengikat kita. Dan di saat kita menerima Dia dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan bebas, merdeka dari jajahan iblis, daripada jajahan kuasa kegelapan, di mana kita diberikan hidup dan pengharapan yang baru di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus, yang dikatakan hidup di zaman anugerah. Anugerah dan kasih Tuhan yang tak ternilai diberikan kepada kita semua kalau kita benar-benar mengakui Dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Jadi untuk hidup yang benar-benar bebas, kita haruslah memilih jalannya Tuhan. Di mana di saat kita memilih untuk mengikut Tuhan, ada berkat yang Dia sediakan bagi kita. Jadi hari ini melalui Ulangan 13 ayat 4 kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan rencana Tuhan yang indah, yaitu berkat-berkat Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita harus lakukan? Pertama adalah kita lihat dalam ayat kita tadi. Yang pertama adalah Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia. Tuhan Allahmu kamu harus ikuti, kamu harus takut akan Dia. Jadi ini yang kita harus lakukan yang pertama. Baik saudara-saudari, di saat kita membuat keputusan untuk mengikut Tuhan, di saat itu juga wujudnya satu komitmen antara kita dengan Tuhan. Itu pribadi kita sendiri dengan Tuhan, di mana kita sudah ada ikatan, ya, di mana kita harus selalu mengakui Dia sebagai Tuhan kita dan juga penyelamat kita. Kita harus setia mengikuti Dia dan taat setia kepada perintahnya, yaitu segala perintah yang tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang merupakan bacaan kita, renungan kita setiap hari. Itu harus kita pegang. Itu adalah merupakan satu kekuatan untuk kita. Mungkin semasa kita belum sungguh-sungguh merasakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan, kita akan merasa ianya sangat berat, membebankan, menyusahkan mungkin kita katakan. Sehingga timbullah alasan seperti yang permulaan tadi. Banyak lagi alasan berbelah bahagi nak ikut Tuhan ke tidak oleh kerana tidak mampu, kerana tidak sanggup, sehingga kita katakan kita tidak bebas di saat kita ikut Tuhan. Alasan seperti itu hanya terjadi atau timbul bagi orang yang tidak sungguh-sungguh taat, ya, tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Itu sebabnya alasan seperti itu boleh timbul, boleh terkeluar dari mulut seseorang itu oleh kerana tidak ada komitmen, tidak ada kerelaan lagi, tidak ada keterbukaan hati terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari awal kita harus menentukan sikap dan pilihan kita, bahwa kita memilih untuk mengikut jalan Tuhan. Kita sudah tentu menentukan sikap dari awal bahwa kita ini pengikut Yesus. Kita isytiharkan itu supaya iblis tidak dapat mengganggu kita. Ya, di saat kita mengisytiharkannya, kepada iblis, kita memilih jalan Tuhan dengan tidak mengikut cara hidup dunia lagi, dan akui Yesus dengan hidup takut akan Dia.
maka dia tidak akan dapat melakukan apa-apa kepada kita. Sebab Tuhan yang punya hak, Tuhan yang punya kuasa atas kita. Jadi apapun yang coba mengganggu kita itu tidak akan dapat. Seperti kata firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Di saat kita mau dicoba, Tuhan pasti akan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar, sehingga kita dapat mengatasi semuanya dengan baik. Jadi untuk kita semua hari ini, kita akui Yesus dengan hidup takut akan Dia, kita jauhi dosa dan jangan berkompromi dengan dosa. Ya, dan tidak ada yang disebut kebohongan untuk kebaikan. Dosa kecil tetaplah dosa, dan pilihan kita akan menentukan jalan hidup kita. Jadi supaya kita tidak kehilangan rencana Tuhan ataupun berkat Tuhan dalam hidup kita, kita harus memilih jalan Tuhan, di mana Ia akan membawa kita kepada rancangan damai-Nya yang sejahtera. Di mana damai sejahtera adalah berkat yang tidak akan kita dapat dari pribadi lain selain dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kehilangan berkat Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita? Yang kedua adalah kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya kamu harus dengarkan. Hidup mengikuti Tuhan bukan sesuatu hal yang membuat seseorang merasa terkongkong, merasa terikat, atau hidupnya terbatas oleh kerana banyak perintah Tuhan di dalam Alkitab. Mungkin itu yang orang pikirkan, yang orang anggapkan di saat mau mengikuti Tuhan, banyaknya larangan itu dan ini, tak boleh itu dan tak boleh ini. Sehingga seseorang itu boleh mengatakan bahwa dia tak ada kebebasan. Mengikut Tuhan itu tak ada privasi lagi, katanya. Jadi sebaliknya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengikuti Tuhan adalah satu kebebasan jika kita sungguh-sungguh berpegang kepada perintahnya. Sebenarnya kalau kita benar-benar taat terhadap firman Tuhan, itu tidak menyusahkan kita, malah itu memudahkan kita lagi untuk kita menjalani kehidupan kita, karena firman Tuhan adalah panduan kita yang menyatakan baik, yang tidak baik, menyatakan yang salah, yang benar kepada kita, supaya hidup kita tidak jatuh ke dalam dosa, tidak jatuh ke dalam pelanggaran. Jadi pentingnya firman Tuhan supaya kita selalu bertindak hati-hati, supaya kita tidak mudah terjerumus oleh tipu daya iblis, oleh apapun yang dipengaruhi oleh dunia ini yang boleh mau menjatuhkan kita, menggagalkan iman kita. Saudara-saudari ingat, semakin kita mendekat dengan Tuhan, semakin kita kuat dengan Tuhan, semakin itu juga iblis berusaha untuk menggoncang iman kita, berusaha untuk menjatuhkan kita. Sebab iblis tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhi pikiran kita dengan segala macam hal-hal yang negatif. Dia akan coba sedaya upaya dia untuk berusaha menjatuhkan kita, supaya kita berpaling tadah daripada Tuhan, supaya kita meninggalkan Tuhan. Dan jika hidup kita tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita akan mudah untuk menjadi sasaran bagi iblis. Jadi oleh itu, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus penuhi hidup kita dengan firman-Nya. Baca dan renungkan Alkitab setiap hari. Dengar dan lakukan apa yang telah kita baca. Bukan kita baca saja tetapi tidak melakukannya. Firman Tuhan kata, iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi untuk kita lebih efektif, firman Tuhan yang kita belajar itu kita harus praktikannya dalam kehidupan kita. Dengan demikian, firman Tuhan akan mendominasikan hidup kita, sehingga segala tipu muslihat iblis dapat dipatahkan oleh kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan sangat berkuasa.
Saudara-saudari, tidak sedikit orang percaya hari ini jatuh karena terpedaya oleh iblis yang menggunakan firman Tuhan, memutarbelitkan firman Tuhan sehingga boleh menimbulkan kekeliruan dan terus terjebak olehnya. Sebab itu sangat penting untuk kita merenungkan firman Tuhan, menyelidikinya, memahaminya, supaya kita tidak mudah ditipu oleh si jahat. Tidak sedikit, banyak. Sekarang ini orang mau menyerang kita sebagai orang percaya melalui firman Tuhan, melalui ayat-ayat Alkitab. Jika kita tidak sungguh-sungguh menyelidikinya, maka kita akan mudah percaya, kita mudah terperdaya dengan apa yang mereka katakan. Ya, ingat saudara-saudari, sebab itu sangat penting untuk kita memahami ayat-ayat firman Tuhan supaya kita sentiasa kukuh berdiri dan tidak akan pernah terpengaruh dengan apapun dakwaan-dakwaan mereka untuk menjatuhkan kita. Jadi, untuk terus mendapat berkat yang indah dalam Tuhan, kita harus berpegang kepada perintahnya, suaranya kita harus dengarkan. Baik, yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan adalah kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Yang ketiga, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Mungkin ada orang berkata, ibadah itu hanya di gereja, ataupun ibadah itu hanya di saat kita berkumpul dalam satu kumpulan. Saudara-saudari, ibadah tidak terbatas kepada kebaktian yang diadakan di gereja saja. Ibadah yang sejati adalah gaya kehidupan kita yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Ketika kita menjalani hari-hari kita dengan langkah yang sesuai dengan firman Tuhan, kita mengandalkan Yesus dalam suatu hal ataupun tindakan, kita sentiasa mengasihi sesama kita tidak akan kompromi dengan dosa, kita membawa Yesus dalam setiap langkah hidup kita, setiap saat, bila-bila masa dan dimanapun kita berada, maka itulah yang disebut ibadah yang sejati, di mana kehidupan kita sendiri, pribadi kita sendiri yang merupakan ibadah yang sejati kepada Tuhan, di mana Tuhan mau melihat hati kita, apakah yang kita lakukan untuk Dia. Tidak semestinya kita perlu beribadah ataupun kebaktian di gereja saja, tetapi apakah peranan kita, pelayanan kita, ibadah kita yang sesungguhnya, di mana kita menyatakan kasih kebaikan Tuhan kepada orang lain. Orang lain dapat melihat Yesus itu ada dalam hidup kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan ketika kita sentiasa berpaut kepada Yesus, iblis tidak akan dapat menjerat kita, karena kita ada dalam pelindungan Tuhan. Itu yang sangat penting. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa di saat kita berbakti dan berpaut kepada Tuhan. Maksudnya kita sentiasa bersandar kepada Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Apapun yang coba dilakukan oleh kuasa gelap tidak akan dapat, karena Tuhan yang berkuasa atas kita. Oleh itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pilihlah jalan Tuhan sehingga kita dapat menerima segala berkat kelimpahan yang telah disediakan bagi kita yang setia kepadanya. Ada firman Tuhan kata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu adalah satu janji Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita benar-benar berbakti dan berpaut kepadanya. Segala berkat ini akan datang kepada kita dan menjadi bahagian kita jika kita mendengar suara Tuhan Allah kita.
Jadi oleh itu saudara-saudari, kita harus sadar Tuhan Allah yang kita sembah bukanlah Tuhan yang tidak sanggup membuat kita diberkati dengan segala kelimpahan, baik itu secara jasmani dan rohani. Tetapi Tuhan kita Yesus sanggup memberikan semua berkat surgawi bagi kita yang setia kepadanya. Mungkin selama ini kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Tapi Tuhan tidak berdiam begitu saja atas semua penderitaan yang kita alami. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita tepat pada waktunya. Sebab Dia telah merancang rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Dan jika kita memilih untuk mencari jalan pintas atas masalah atau kemauan yang kita ingin, baik itu untuk mendapat harta kekayaan, untuk mendapat kedudukan dan pangkat, ingin cepat lepas dari kesusahan, dan kita menghalalkan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan, maka kita akan kehilangan rencana yang indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Memang sangat sayang sekali jika kita mengorbankan semuanya itu hanya untuk kenikmatan yang sesaat, tetapi berakhir dengan maut. Awalnya mungkin tidak, tetapi itulah muslihat iblis dalam menipu dan menjerat kita, sehingga pada akhirnya kita kehilangan berkat dari Tuhan. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita sama-sama pertahankan anugerah yang kita terima dari Tuhan. Karena anugerah itulah yang memberikan kita kebebasan dan kehidupan yang sejati dan kekal. Tanpa anugerah Tuhan, kita binasa dan menderita selamanya. Mari kita sama-sama taat setia kepada Dia, setia melakukan firman-Nya, bahkan berbakti dan berpaut kepadanya. Sebab di luar Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sebab Tuhan baik. Kami telah pun melihat firman-Mu hari ini, dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang sangat luar biasa, yang telah menebus kami, yang memberikan kami hidup yang penuh dengan kebebasan, hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena di dalam Engkau Tuhan, kami dapat memiliki anugerah yang sangat luar biasa istimewa, di mana kami mendapat hidup yang kekal dari Engkau. Bapa di surga, mungkin selama ini kami lemah, mungkin selama ini kami gagal untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami, bahkan tolong kami Tuhan, supaya kami dapat terus setia kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, bahkan selalu berbakti, bahkan berpaut kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Meskipun hamba-Mu telah berhenti membicarakan firman Tuhan ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur atas berkat yang telah dilimpahkan kepada kita melalui perkongsian firman Tuhan dan sesi pujian dan penyembahan sebentar tadi. So church, mari kita terus mengangkatkan lagu tema gereja kita, Majesty. Tuhan Yesus memberkati dan jumpa lagi. King
Puji Tuhan, ya kita bersyukur karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bersama. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Bahkan juga kita telah diberkati lewat firman Tuhan yang kita telah dengar bersama. Dan saya percaya dimanapun kita berada, kita diberkati. Haleluya. Dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dan kita serahkan setiap kita di mana ada, dan juga firman Tuhan yang kita telah belajar bersama, supaya Roh Kudus Tuhan yang akan terus berbicara, menjelaskannya di dalam setiap pribadi kita. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu sekali lagi karena kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami pada hari ini di dalam ibadah kami dari awal sehingga selesainya. Puji-pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu, bahkan juga firman Tuhan yang kami telah dengar dan belajar bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara, bekerja dalam setiap kami, supaya kami lebih lagi memahami, mengerti firman Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, dimanapun jemaat-Mu yang ada pada saat ini yang telah belajar firman Tuhan, supaya firman-Mu itu tinggal di dalam setiap pribadi kami, dan firman-Mu itu bertumbuh dalam setiap pribadi kami, dan firman-Mu menjadi kekuatan untuk kami dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada bersama di dalam ibadah kami hari ini. Bahkan juga berkati setiap jemaat Tuhan, setiap yang terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seterusnya pada masa yang akan mendatang. Tuhan, kami percaya Engkau terus pakai kami, dan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi karena Tuhan sangat baik menjaga kami, melindungi kami dari awal sehingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang kami tinggikan, yang kami agungkan, yang kami muliakan di dalam ibadah kami. Haleluya. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.